Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Ardi Pratama, absen 18 dari kelas 12 IPA 5. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, kita membahas tentang masa Orde Lama. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora. Sebelumnya, dalam KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada Indonesia. Kedua, kita membahas tentang masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintahan presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa ini terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timur Timur. Terakhir, kita membahas tentang masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi, yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atas eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kokoh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Sekian presentasi saya tentang penyimpulan dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Maaf jika ada salah-salah kata atau kecepatan saya bacanya. Saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om.